Imam untuk Anissa bab 9. Anissa terkesiap saat mengetahui bahwa Imam sudah memiliki tunangan. Seketika harapannya untuk bisa menjalin hubungan dengan pria itu hancur. "Oh, silakan masuk," ajak Anissa. Hatinya terasa begitu sesak. Meski ia belum memiliki hubungan dengan Imam, tetapi rasanya seperti dikhianati. Padahal Imam tidak salah apa-apa. Wanita itu pun langsung masuk dan meninggalkan Anissa yang sedang mengunci pintu. "Pagi sayang," sapa Yasmin saat tiba di ruang makan. Imam dan Lucy yang sedang menikmati makanan pun menoleh ke arah wanita itu. Imam tak menyangka tunangannya itu akan datang, sebab selama ini ia berada di luar negeri. "Loh, kamu kok ada di sini?" tanya Imam. Ia langsung menoleh ke arah Anissa. Imam tahu betul bagaimana selama ini Anissa berusaha mendekati dirinya. Meski ia belum pernah memberi harapan pada Anissa, tetapi Imam tidak enak hati. Ia khawatir gadis itu akan kecewa jika melihat dirinya bersama wanita lain. Reaksi macam apa itu? Tunangannya jauh-jauh datang ke sini bukan disambut dengan hangat, keluh wanita bernama Yasmin itu. Yasmin mendekat ke arah Lucy dan menyapanya. Tak lupa ia memeluk serta mencium pipi Lucy. "Apa kabar, Tan?" tanya Yasmin. "Kabar baik. Kamu sendiri gimana? Kapan pulang? Kau udah ada di sini aja?" Lucy balik bertanya. "Aku baru sampai, Tan. Sengaja langsung datang ke sini buat kasih kejutan sama calon suami. Tapi kayaknya dia gak seneng gitu," keluh Yasmin. Ia percaya diri mengatakan Imam adalah calon suaminya karena hubungan mereka memang sudah serius. "Bukannya gak seneng. Kalau kamu ngabarin dulu kan aku bisa jemput ke bandara ya, ucap Imam. Kemudian ia mendekati Yasmin dan memeluknya. Anissa yang sedang melangkah ke arah meja makan pun langsung menghentikan langkahnya. Hatinya sangat perih melihat pria yang selama ini ia idamkan sedang memeluk wanita lain. Bahkan Anissa langsung balik badan karena tak sanggup melihatnya. "Ya Allah, kenapa sakit sekali? Padahal dia bukan siapa-siapa aku," batin Anissa. Imam yang sedang memeluk Yasmin pun melihat Anissa sedang balik badan. Ia langsung melepas pelukannya karena tidak enak hati pada gadis itu. "Ya udah, duduk yuk," ajak Imam. Mendengar Imam mengajak Yasmin duduk, Anissa yakin ia sudah melepaskan pelukannya. Akhirnya Anissa pun kembali balik badan, sebab dirinya tak mungkin berdiri di sana terus. "Oh iya, itu siapa?" tanya Yasmin. Ia penasaran siapa gadis yang membukakan pintu untuknya tadi. Imam dan Lucy terlihat bingung menjawabnya. Mereka sudah menganggap Anissa seperti keluarga sendiri, sehingga tak tega untuk mengatakan bahwa gadis itu asisten rumah tangga. "Saya pembantu di sini, Mbak," jawab Anissa apa adanya. "Oh, pembantu," ucap Yasmin kemudian ia duduk. Saat Yasmin duduk, Anissa mengambilkan sebuah piring untuknya. Hal itu ia lakukan sebagai sopan santun karena mereka sedang makan. "Silakan," ucap Anissa. Ia berusaha bersikap ramah meski hatinya sedang sakit. "Terima kasih," sahut Yasmin. Sesekali mau melirik ke arah Anissa. Ia khawatir akan perasaan gadis itu. Setelah memberikan piring pada Yasmin, Anissa hendak duduk di samping wanita itu. "Loh, kamu mau ngapain?" tanya Yasmin bingung. Ia tidak tahu bahwa Anissa selalu makan bersama dengan Imam dan Lucy. "Kami memang selalu makan bersama, Yas. Harap maklum ya," ucap Lucy. Yasmin mengerutkan keningnya. "Kok gitu, Tan? Harusnya pembantu itu jangan dikasih hati, nanti bisa ngelunjak," ucap Yasmin. Ia tidak suka melihat Anissa diperlakukan spesial oleh mereka. Apalagi meski seorang pembantu, wajah Anissa terlihat cantik dan menarik. Lucy dan Imam saling melirik. Mereka tidak nyaman mendengar ucapan Yasmin barusan. "Kami sudah biasa seperti ini kok, Yas," ucap Lucy. "Tapi masa aku disejajarin sama pembantu sih? Apa kata orang nanti?" sahut Yasmin. Ia masih tak sungkan untuk merendahkan Anissa. Yasmin tidak tahu bahwa Anissa merupakan anak seorang menteri.
Saat Lucy dan Imam hendak bicara, Anissa langsung memotongnya. Maaf kalau saya membuat Mbak tidak nyaman. Kalau begitu saya pamit, biar makan di belakang aja. Ucap Anissa sambil beranjak. Nah, bagus deh kalau kamu sadar. Harusnya dari kemarin kamu itu sadar diri. Masa pembantu mau makan di meja makan? Ucap Yasmin. Lucy tak bisa berkata-kata. Ia tak menyangka Yasmin seperti itu. Selama ini Yasmin memang terlihat baik, sebab ia tidak pernah berinteraksi dengan pembantu Lucy. Baru kali ini wanita itu terlihat begitu arogan. Imam melirik ke arah Anissa. Ia merasa semakin tidak enak hati pada gadis itu. Ya udah, kalau begitu lanjut makan, ucap Lucy. Meski tidak enak hati pada Anissa, tetapi ia tidak mungkin protes. Lucy tak ingin ada keributan di rumahnya itu. Akhirnya mereka makan dengan tidak nyaman. Sementara itu Anissa sedang tidak berselera makan. Sudah patah hati dihina pula. Sehingga ia tak mampu menelan makanan yang masuk ke mulutnya. Bodoh sekali aku. Kenapa selama ini aku tidak tahu kalau Pak Imam sudah memiliki tunangan? Batin Anissa. Rasanya ia ingin pergi dari rumah itu. Dirinya sangat malu karena telah menyukai tunangan orang lain. Namun ia tidak ada pilihan lain. Saat ini hanya itu pekerjaan yang paling nyaman. Apalagi pemilik rumah memperlakukannya dengan baik. Jika harus bekerja di rumah orang lain, Anissa takut pemilik rumahnya tidak ramah. Oke, aku harus kuat. Ini semua salahku. Sejak awal tidak mencari tahu lebih dulu. Pak Imam gak salah, jadi aku gak boleh marah. Gak tahu diri aja kalau sampai aku marah sama beliau, gumam Anissa dalam hati. Ia tersenyum tetapi air matanya yang sudah menggenang sejak tadi itu menetes. Apaan sih, Nis? Kenapa kamu jadi cengeng begini? Ya Allah, kalau lagi begini aku ingat papa sama mama, gumam Anissa. Akhirnya ia pun menangis karena sudah tidak dapat menahan perih di hatinya itu. Saat itu Anissa duduk di taman belakang, sebab ia tidak ingin melihat Imam bersama tunangannya. Pah, kapan papa bisa bebas? Aku udah gak sanggup, lirih Anissa. Ia tak sadar ada seseorang yang sedang memperhatikannya di balik dinding. Orang itu adalah Imam. Tadi ia pamit untuk mengambil minum di dapur. Namun karena tak melihat Anissa di sana, Imam pun mencarinya. Mah, seandainya ada mamah di sini, aku pasti gak merasa sendirian seperti ini. Aku kangen mamah. Kalau gak ingat Fatih, rasanya aku pengen nyusul mamah aja, lirih Anissa sambil menangis. Imam terkesiap mendengar hal itu. Ia tak menyangka Anissa bisa memikirkan untuk menyusul ibunya yang telah tiada. Imam pun menegurnya, namun tiba-tiba ia mendengar suara Yasmin. Sayang, panggil Yasmin. Imam pun langsung menoleh. Ia tak ingin Yasmin tahu bahwa dirinya sedang memperhatikan Anissa. Akhirnya ia pun menghampiri Yasmin. Iya, ada apa? Tanya Imam. Kamu lagi ngapain sih? Kok ngambil minumnya lama banget? Tanya Yasmin. Itu tadi ada kucing, jadi aku usir dulu, sahut Imam. Oh, emang pembantu kamu mana? Kok bukan dia yang ngurus? Apa dia gak becus kerja? Tanya Yasmin sebal. Yas, tolong jaga bicaramu, tegur Imam.